kondisi kelas ini sangat parah begitu ya. Kuda-kuda juga sudah patah. Tadinya emang sangat rapuh sekali. Kalau tidak segera dibangun, kemungkinan tahun depan bisa roboh itu. Genteng yang bocor, kemudian kusen bangunan yang memang sudah sangat tua sekali, banyak yang dirayapin, kemudian kropos, dan beberapa lantai memang sudah tidak layak pakai atau tidak membahayakan anak-anak gitu. Si kelasnya tuh memang dulunya itu ada beberapa kerusakan, jadi tidak nyaman untuk belajar. Seperti contohnya itu kusennya itu yang bolong-bolong karena sudah dihinggapi rayap, terus juga atasnya itu bocor. Sama pintu itu nggak bisa ditutup karena udah rusak. Bolong terus bocor, jadi kalau hujan tuh sering menggenang airnya di lantai. Kondisi awal SMP Negeri 2 Brebes Kabupaten Cirebon itu mulai dari tahun berdirinya SMP 2 itu belum ada rehab bagian yang sekolah inti. Jadi kelasnya masih rusak. Terus kalau hujan itu airnya masuk, itu kondisi awalnya. Terus antara jalan raya dengan sekolahan lebih rendah daripada jalan raya, sehingga air saat hujan itu turun ke sekolah semua. Itu kondisi awal. Terus WC itu kondisi kelas WC-nya itu masih ya sudah layak tapi belum memuaskan. Terus UKS itu bukan RKB ya, UKS itu hanya antara selah dinding-dinding dibuat ruang. Baik, kondisi sekolah ini sebelum mendapatkan bantuan rapid kayak semacam kita kalau musim hujan kayak gini banjir, kemudian bocor, dan yang satu ketakutan ambruk bagian atap karena bangunan juga sudah termasuk bangunan tua. Jadi ketika musim hujan kita agak sedikit was-was, baik dari segi banjir maupun ambruknya atap. Saya juga berterima kasih ya atas usulan ini. Kami di sini mendapatkan dana rehab rapid. Mudah-mudahan dengan dibangunnya ini menjadi anak-anak menjadi lebih semangat begitu kan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas usulan yang saya ini kepada Disdik gitu ya, Bupati begitu, atas realisasi ini. Kalau yang direhab itu ada semuanya ada 6 ruang kelas. Kemudian kami juga dapat ini rehab perpustakaan, kemudian dapat pembangunan UKS, juga dapat pembangunan toilet. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, juga kepada Kadis Pak Jironi atas bantuannya. Dari SDN 2 Tunjang Wetan mendapat bantuan revitalisasi dari APBN dengan nilai 963 juta rupiah untuk 7 ruang kelas, rehab 7 ruang kelas, dan 1 RKB, bangunan baru UKS. Setelah menerima bantuan ini, terutama pertama kali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pemerintah, wabil khusus pemerintah Kabupaten Cirebon, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan. Kami setelah mendapatkan rapid ini, bangunan sudah dilihat, bisa dilihat
dibangun, mudah diperbaiki, dan tentunya ini akan menjadi tempat yang layak untuk kami, khususnya anak-anak, ke dalam kegiatan pembelajaran. Baik, untuk Revit tahun 2025 SMP Negeri 2 Palimanan ini mendapatkan tiga titik. Yang pertama adalah titik ruang administrasi dan ruang kepala sekolah. Kemudian titik kedua adalah ruang kelas sebanyak 3 ruang dan toilet sebanyak 3 volume atau 3 titik toilet. Untuk kedepannya kami berharap mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan sarana dan prasarana khususnya untuk pendidikan, karena ini tentunya tempat bagi anak-anak generasi emas masa mendatang untuk kegiatan pembelajaran agar mereka nyaman, aman, dan tentunya mereka senang berada di sekolah dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Udah senang sih karena bisa makin nyaman belajarnya. Ya bisa lebih nyaman aja untuk dipakainya. Perasaannya itu tentu saja senang karena lebih nyaman belajarnya. Iya, lebih kesenang, bahagia juga karena direhab juga gitu. Kayak mungkin nanti bakal jadi lebih nyaman. Kami mendapatkan 7 menu ya, 5 ruang rehab, toilet beserta UKS. Saya di sini mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bupati Cirebon beserta jajarannya dan juga kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Cirebon beserta jajarannya yang telah menjembatani saya sehingga kami SD Negeri 3 Junjang ini bisa mendapatkan bantuan Revit dari kementerian atau dari pusat. Bantuan ini bagi kami sangat berarti sekali ya untuk kemajuan sekolah kami, karena dengan kondisi kelas dan yang bagus sehingga murid juga akan merasa nyaman untuk belajar di sekolah kami. Bangunan ini kita mulai sejak minggu ketiga di bulan September kemarin. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari pemerintah melalui revitalisasi sekolah, yaitu pembangunannya ada ruang administrasi, kemudian untuk rehabnya ada 2 lokal ruang kelas dan 1 lokal sebelah sana ruang kelas juga. Jadi ruang kelas itu ada 3 lokal yang kita rehab. Kemudian kita juga mendapatkan rehab 2 lokal toilet. Anggarannya berapa, Pak? Anggarannya sendiri 1,1 kurang lebih segitu. Ya, untuk pembangunan Revit tahun sekarang 2025 itu ada 5 menu, yaitu 3 menu untuk pembangunan, yang 2 menunya untuk rehab. Sementara untuk pembangunan atau bangunan baru itu diantaranya yang pertama toilet, kemudian yang kedua yaitu pembangunan lab IPA, dan yang ketiga yaitu pembangunan UKS. Sementara untuk rehab yang 2 menu itu, yang menu pertama itu rehab 2 kelas. Kelasnya yaitu kelas 8A dan 8B. Sementara yang menu yang keduanya yaitu rehab perpustakaan. Nah, itu. Untuk anggaran kita seluruhnya ada 1.407.136.000. A itu kelas 3 kelas, ruang C 3 kelas, ruang administrasi terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang wakasek dan gudang, terus ruang lab IPA, ruang UKS, pembangunan WC 3 lokal, terus rehabnya 9 lokal. Itu sudah terlaksana hampir 80%. Anggarannya berapa, Pak? 1,95 miliar. Presiden kita Prabowo Subianto
yang kedua Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Muti, terus yang ketiga Gubernur Jawa Barat KDM ya Kang Deddy Mulyadi, keempat Pak Deddy Wahidi yang sudah memberikan salurannya dari fraksi PKB Deddy Wahidi, terus yang kelima Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, keenamnya Pak Roni selaku Kepala Dinas Kabupaten Cirebon mendukung revitalisasi ini. Sekolah perbatasan minimal harus bagus karena pintu masuk dari Kabupaten Cirebon, sedangkan SMP Negeri 2 Gresik perbatasan langsung kira-kira 1 meter, 2 meter dari gerbang pintu Indramayu, sehingga kalau sekolahnya bagus, Kabupaten Cirebon juga bagus. Itulah pentingnya kalau bagusnya rehabilitasi di sekolah perbatasan, sehingga mohon kepada bapak-bapak yang ada di atas harus diperhatikan sekolah perbatasan. Baik, anggaran ini diperuntukkan, alhamdulillah kita mendapatkan rehab 6 kelas, kemudian rehab 2 WC, rehab perpustakaan, dan rehab lab IPA, juga rehab ruang OSIS. Untuk anggarannya sendiri sekitar 1,8 M. Untuk kegiatan Revit kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Cirebon, Bapak Wakil Bupati Cirebon, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, beserta jajaran Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, serta saya ucapkan terima kasih pula kepada anggota DPR RI Deddy Wahidi atas apresiasi dan bantuannya. Kami atas nama SMP Negeri 1 Kaliudi telah menikmati hasil dari kegiatan revitalisasi tahun 2025. Kalau setelah direhab pasti kenyamanan, terutama kenyamanan dalam proses belajar mengajar, kenyamanan dalam aktivitas anak-anak di lingkungan sekolah, tidak lagi ketakutan atau mengalami banjir. Sebelum ada revitalisasi ini, kami SMP 2 Rajinangun itu kekurangan jamban, WC atau lab. Jadi alhamdulillah pada tahun 2025 SMP kami mendapatkan bantuan revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 dengan total anggaran kurang lebih 700 juta. Ada 2 bangunan yang revitalisasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembangunan kamar mandi atau WC dan pembangunan lab dengan sumber dana tentunya dari APBN tahun anggaran 2025. Kemudian pelaksanaannya atau waktu pelaksana itu selama 120 hari. Dan alhamdulillah dengan adanya revitalisasi pada tahun ini, sekolah kami menerima dapat membantu kelancaran KBM di sekolah kami. Dan kami juga ini sangat bermanfaat sekali untuk kami. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Kepala Pendidikan Kabupaten Cirebon, dan semua wewenang atau semua instansi yang telah terlibat dalam pembangunan ini. Sebelumnya kami sangat terima kasih sekali karena ini pembangunan sangat bermanfaat untuk kami di SMP Negeri 2 Rajinangun. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor pendidikan. Salah satunya melalui percepatan pembangunan infrastruktur sekolah di tahun anggaran ke-2025. Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan layanan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon yang sangat luas. Dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2025,
Pemkab Cirebon tidak hanya berfokus pada peningkatan dan perawatan infrastruktur jalan serta sarana publik lainnya, tetapi juga mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah secara khusus untuk sektor pendidikan. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki, merehabilitasi, dan membangun sarana prasarana pendidikan dasar hingga menengah yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa total pembangunan fisik pendidikan pada tahun 2025 mencakup ratusan titik proyek strategis di berbagai wilayah. Berdasarkan data resmi yang diterima, program pembangunan tersebut terdiri atas 163 titik sekolah dasar dengan total anggaran 24 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon. 24 titik SD lainnya memperoleh pendanaan 24 miliar rupiah dari APBN ke 2025. 17 titik sekolah menengah pertama mendapatkan alokasi anggaran 3 miliar rupiah dari APBD Kabupaten Cirebon. 20 titik SMP menerima 20 miliar rupiah dari APBN 2025. Secara keseluruhan, terdapat 744 unit sekolah dasar negeri dan 80 unit SMP negeri di Kabupaten Cirebon yang menjadi sasaran peningkatan fasilitas secara bertahap. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik di pelosok desa hingga wilayah perkotaan memperoleh lingkungan belajar yang layak dan aman. Bupati Cirebon, Haji Imron, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan bukan sekadar proyek fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul yang akan memajukan daerah. Peningkatan kualitas bangunan sekolah merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berdaya saing. Dengan ruang kelas yang layak, sanitasi yang baik, serta fasilitas pendukung yang memadai, guru dan siswa dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan lebih nyaman dan efektif, ujar Imron. Bupati Imron juga menekankan bahwa pembangunan sarana pendidikan yang baik memiliki dampak psikologis dan sosial yang besar bagi masyarakat. Jika kualitas bangunan sekolah bagus dan fasilitasnya lengkap, tentu akan tumbuh rasa percaya diri di kalangan siswa dan guru, serta kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri akan meningkat. Orang tua pun akan lebih yakin untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang dekat rumah, tanpa harus berpikir mencari sekolah lain hanya karena faktor fisik bangunan, ujarnya. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan daerah. Karena itu, kita semua harus berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan inspiratif bagi generasi penerus bangsa. Bupati Imron menambahkan bahwa pembangunan sarana pendidikan memiliki dampak psikologis dan sosial yang luas bagi masyarakat. Menurutnya, sekolah yang bagus bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga cerminan martabat suatu daerah. Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Haji Agus Kurniawan Budiman, menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan di wilayah yang sangat luas dan beragam karakteristik geografisnya. Dengan cakupan wilayah lebih dari 1.000 km persegi, Kabupaten Cirebon mencakup daerah pesisir, dataran rendah, hingga kawasan perbukitan. Jigus mengatakan luasnya wilayah Kabupaten Cirebon membawa konsekuensi pada kompleksitas pengelolaan pendidikan. Kita harus memastikan bahwa setiap anak, dimanapun mereka tinggal, mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Cirebon saat ini mencapai lebih dari 1.000 sekolah, baik negeri maupun swasta. Jumlah tersebut tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama. Dari hasil inventarisasi terbaru, diketahui bahwa di Kabupaten Cirebon terdapat 16 TK negeri, 744 SD negeri, 80 SMP negeri, serta ratusan sekolah swasta di berbagai tingkatan yang turut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah. Jigus menambahkan kontribusi sekolah swasta juga sangat signifikan. Ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan. Pemerintah daerah harus hadir memperkuat kolaborasi tersebut, baik melalui dukungan fasilitas, peningkatan kapasitas guru, maupun penyusunan kebijakan yang berpihak pada mutu pendidikan. Ia menambahkan bahwa Pemkab Cirebon tengah mengembangkan model kolaboratif pembangunan pendidikan yang menekankan pada keterpaduan program,
termasuk integrasi antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pendidikan harus berdampak nyata. Kami ingin memastikan tidak ada sekolah yang tertinggal, baik dari segi fasilitas maupun kualitas pembelajaran. Dalam kesempatan yang sama, Wabub Agus menyampaikan apresiasi tinggi kepada para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang terus berjuang di tengah keterbatasan. Menurutnya, dedikasi mereka merupakan kekuatan utama dalam mempertahankan mutu pembelajaran di Kabupaten Cirebon. Banyak guru yang mengajar di daerah terpencil dengan sarana terbatas, namun tetap bersemangat dan berinovasi. Ini menunjukkan jiwa pengabdian luar biasa yang patut dihargai. Pemerintah Kabupaten Cirebon, lanjut Agus, akan terus meningkatkan anggaran pendidikan, memperkuat program pelatihan dan pengembangan profesional guru, serta memperluas akses digitalisasi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar seluruh siswa, tanpa terkecuali, dapat belajar dengan fasilitas yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Baik Bupati Cirebon, Haji Imron maupun Wakil Bupati, Haji Agus Kurniawan Budiman, sama-sama menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan Kabupaten Cirebon ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi lebih jauh lagi pada upaya membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Menurut keduanya, pembangunan infrastruktur pendidikan hanyalah pondasi awal dari transformasi besar yang sedang dan akan terus dijalankan. Di atas pondasi itu, akan tumbuh sistem pendidikan yang kuat, humanis, dan relevan dengan tantangan zaman. Pendidikan di Kabupaten Cirebon diharapkan menjadi motor penggerak perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, bukan sekadar tempat belajar mengajar, tetapi juga ruang tumbuhnya nilai-nilai kebangsaan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Langkah-langkah nyata telah dirancang, mulai dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, pemerataan fasilitas di wilayah pelosok, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis teknologi, hingga penerapan sistem digitalisasi pendidikan yang terintegrasi. Seluruhnya diarahkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Selain itu, Pemkab Cirebon juga berupaya membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat tentang pentingnya peran bersama dalam menjaga keberlangsungan fasilitas pendidikan. Pembangunan fisik tidak akan bermakna tanpa partisipasi aktif warga dalam merawat dan memanfaatkan sarana tersebut. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya transformasi pendidikan di daerah ini. Pemerintah Kabupaten Cirebon percaya bahwa ketika pendidikan ditangani dengan serius, ketika setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, maka kemiskinan bisa ditekan, ketimpangan sosial dapat dikurangi, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara berkelanjutan. Dengan semangat tersebut, Pemkab Cirebon terus mengajak seluruh elemen mulai dari pendidik, orang tua, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha untuk bersatu dalam gerakan memajukan pendidikan. Karena hanya dengan kolaborasi dan kepedulian bersama, cita-cita besar untuk melahirkan generasi emas Cirebon dapat terwujud. Suasana ceria menyelimuti halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Weru di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, ratusan siswa tampak berbaris rapi mengenakan seragam sekolah. Di tengah keramaian itu, hadir Bupati Cirebon, Haji Imron, yang datang langsung meninjau dan memimpin kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para pelajar. Kehadirannya disambut antusias oleh para guru, tenaga kesehatan,
dan siswa. Senyum semangat para pelajar terlihat jelas saat mereka menyambut kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Cirebon tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan anak-anak sekaligus menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan dan pola hidup sehat sejak usia dini. Kegiatan pemeriksaan yang digelar itu berlangsung dengan suasana penuh semangat. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi serangkaian tes dasar, pengecekan berat dan tinggi badan, pemeriksaan kebersihan gigi dan mulut, kesehatan mata, telinga, serta pengukuran kadar hemoglobin untuk mendeteksi anemia. Para siswa juga menerima suplemen penambah darah untuk mencegah kekurangan zat besi yang dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan konsentrasi belajar. Petugas kesehatan terlihat sabar dan ramah saat memeriksa setiap siswa. Mereka menjelaskan dengan bahasa yang sederhana agar anak-anak memahami pentingnya menjaga kesehatan. Bupati Imron sendiri tampak aktif berinteraksi dengan para siswa. Sesekali ia menanyakan apakah mereka sudah sarapan, apakah mereka rajin sikat gigi, atau apakah mereka tahu bahaya jentik nyamuk. Candaan ringan dari Bupati membuat suasana semakin akrab dan mencair. Bupati Imron mengatakan, kami mengadakan kegiatan pemeriksaan ke anak-anak supaya sehat. Kalau dia tahu sakit apa, nanti kita tangani, ditambah obat atau pil penambah darah. Kita ingin anak-anak di Cirebon ini tumbuh kuat dan cerdas. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mendeteksi penyakit lebih awal, terutama di kalangan anak-anak sekolah dasar yang rentan terhadap anemia, kebersihan telinga, dan masalah kebersihan gigi. Bupati Imron menambahkan pencegahan itu jauh lebih murah dan efektif dibandingkan pengobatan. Kalau anak-anak sehat, mereka bisa belajar dengan baik, tumbuh dengan gembira, dan menjadi generasi penerus yang unggul, tambahnya. Para siswa yang mengikuti pemeriksaan tampak senang dan antusias. Banyak dari mereka yang merasa seperti sedang mengikuti kegiatan belajar di luar kelas. Salah satu siswa SMP 2 Woru Rizky Pratama 12 tahun, siswa kelas 8, mengatakan, saya senang banget, tadi diperiksa sama ibu perawat. Katanya saya sehat, tapi disuruh banyak makan sayur dan buah. Saya juga dikasih pil penambah darah. Rasanya jadi semangat. Anissa Fitri 11 tahun, siswi kelas 7, mengaku awalnya takut jarum suntik, tetapi setelah diberi penjelasan, ia justru jadi tertarik untuk tahu hasil pemeriksaannya. Tadi katanya saya agak pucat, jadi dikasih tablet tambah darah. Saya juga disuruh sarapan tiap pagi biar gak gampang pusing. Sekarang saya tahu kenapa penting makan sehat. Sementara itu, Fahri Alam Syah 10 tahun, siswa kelas 7, tampak bangga setelah diperiksa. Saya jadi tahu tinggi badan saya nambah 2 cm. Kata Bapak Bupati, kalau mau tinggi harus rajin minum susu dan olahraga. Saya janji mau olahraga tiap sore. Guru dan tenaga pendidik menyambut positif kegiatan tersebut. Ibu Sri Wahyuni, salah satu guru, menilai kegiatan ini sebagai momentum penting untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap kebersihan dan kesehatan. Ibu Sri Wahyuni mengatakan kegiatan seperti ini sangat bermanfaat. Kadang anak-anak tidak sadar kalau mereka kekurangan gizi atau anemia. Dengan adanya pemeriksaan ini, kami jadi tahu kondisi kesehatan siswa kami dan bisa menindaklanjuti bila ada yang perlu penanganan lebih lanjut. Tak hanya pemeriksaan fisik, kegiatan ini juga diisi dengan sesi edukasi kesehatan. Petugas dari Dinas Kesehatan memberikan penyuluhan interaktif mengenai pola hidup bersih dan sehat. Anak-anak diajarkan cara mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun, pentingnya menyikat gigi 2 kali sehari, serta menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit menular. Setelah pemeriksaan kesehatan siswa dan siswi selesai, pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar gebiar pemberantasan sarang nyamuk secara serentak di seluruh wilayah kabupaten sebagai langkah strategis dalam mencegah serta menekan peningkatan kasus demam berdarah yang saat ini berstatus waspada kejadian luar biasa, di mana kegiatan utama dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, dan dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Imron bersama jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, perangkat desa, kader kesehatan, serta masyarakat setempat. Dengan rangkaian kegiatan meliputi pemeriksaan tempat penampungan air, pembersihan lingkungan, dan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari gerakan masif pemberantasan nyamuk Aedes aegypti yang diketahui menjadi penyebab utama penularan demam berdarah.
terlebih pada saat musim kemarau yang berpotensi meningkatkan populasi nyamuk tersebut karena kondisi genangan air yang tidak mengalir dan lingkungan yang tidak terkelola dengan baik. Bupati Imron menegaskan bahwa pemberantasan sarang nyamuk bukan hanya sekadar kegiatan simbolis atau seremonial belaka, melainkan harus menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan dan dijadikan kebiasaan masyarakat di rumah masing-masing, karena menurutnya, apabila kegiatan ini hanya dilakukan saat ada momentum tertentu, hasilnya tidak akan maksimal dan potensi peningkatan kasus DBD tetap tinggi, terutama pada periode peralihan musim. Ia menekankan pentingnya gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat wadah air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, serta mencegah gigitan nyamuk melalui upaya seperti menggunakan lotion anti nyamuk, memasang kelambu, atau menanam tanaman pengusir nyamuk di pekarangan rumah. Ya, pada hari ini kami dengan Dinas Kesehatan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengadakan kegiatan pembersihan serentak nyamuk. Kami ingin Kabupaten Cirebon ini masyarakatnya sehat, maka kami mengadakan langkah-langkah pembinaan dan bantuan terhadap masyarakat dalam kesehatan. Bagi kami ke SMP N2 Weru mengadakan kegiatan pemeriksaan ke anak-anak supaya sehat. Kalau dia tahu sakit apa nanti kita ditangani, terus ditambah obat atau pil, tambah darah. Nah itu jadi ini kita serempak nanti anak-anak sekolah SD SMP di Kabupaten itu sehat, maka ada pemeriksaan kesehatan dan penambah darah. Dan kami mohon juga dukungan pada orang tua agar anaknya sehat, jaga kesehatannya, dan apabila yang sakit cepat ditangani dibawa ke puskesmas. Dan yang kedua kami di Desa Karangsari dan kawan-kawan kami menggunakan kegiatan yaitu pembasmian serentak bintik sarang nyamuk itu, karena sekarang sudah akan mulai musim kemarau nyamuk sudah akan mulai banyak, maka kami mengadakan pembinaan dan kami minta juga pada kader agar memberikan penyuluhan arahan terhadap masyarakat agar masyarakat itu sehat dan juga akan penanganan terhadap titik-titik nyamuk itu. Akan juga kita tes tadi kepada rumah masyarakat, kita lihat ternyata airnya bersih. Pak, ini masih dilaksanakan nggak Pak di semua daerah, di semua wilayah? Kita serentak, hari ini serentak, Pak, untuk ini kan sekarang statusnya waspada KLB ya. Nah, ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah seperti apa? Ya, jadi kami bisa pemerintah Kabupaten Cirebon ini memberikan penanganan DBD ini dan juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat pun mengerti tentang masalah kesehatan, masalah kebersihan, agar penyakit-penyakit atau nyamuk yang sekarang ini di desa ini yang besar, maka tidak ada lagi. Selain kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon juga melaporkan adanya penurunan signifikan kasus DBD di wilayah tersebut, di mana sejak Januari hingga Agustus tahun 2025 tercatat sebanyak 789 kasus dengan 2 pasien meninggal dunia, jauh menurun dibanding periode yang sama pada tahun 2024, yang mencapai 1.833 kasus. Kepala Dinas Kesehatan, Eni Suhaini, menunjukkan efektivitas dari berbagai upaya pemberantasan sarang nyamuk dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun ia tetap mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dan terus menjaga kebersihan lingkungan, karena meskipun tren menurun, risiko penularan tetap ada selama masih terdapat jentik nyamuk di lingkungan rumah. Sementara itu, warga Desa Kertasari menyambut positif kegiatan gebiar pemberantasan sarang nyamuk ini. Salah seorang warga, Siti Rahma, 38 tahun, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena membantu masyarakat memahami cara menjaga lingkungan agar bebas dari nyamuk dan penyakit. Siti Rahmah mengatakan biasanya kami hanya tahu membersihkan air di bak mandi saja, tapi setelah ada penyuluhan dari Bapak Bupati, kami jadi tahu kalau tempat minum hewan, vas bunga, dan kaleng bekas juga bisa jadi sarang nyamuk.
Sekarang kami jadi lebih rajin bersih-bersih setiap minggu. Hal senada disampaikan oleh Supriyadi, 52 tahun. Ia mengaku kegiatan ini mendorong warganya untuk lebih kompak dalam menjaga kebersihan lingkungan. Supriyadi mengatakan kalau dulu warga hanya gotong royong pas ada instruksi dari desa, sekarang sudah mulai sadar sendiri. Setiap hari Minggu kami adakan kerja bakti kecil, minimal membersihkan halaman dan selokan. Tidak hanya fokus pada DBD, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon juga tengah melaksanakan program operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan target 43 pasien. Di mana hingga pekan ini, 30 pasien telah berhasil menjalani operasi dari total 215 penderita katarak yang terdata di wilayah tersebut, dengan harapan agar para pasien yang mengalami gangguan penglihatan dapat kembali beraktivitas secara normal serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan dukungan aktif pemerintah daerah, kegiatan pemberantasan sarang nyamuk di Kabupaten Cirebon diharapkan dapat terus berlanjut secara berkesinambungan, bukan hanya sebagai bentuk reaksi terhadap meningkatnya kasus DBD, melainkan sebagai pola hidup bersih dan sehat yang melekat dalam keseharian masyarakat, sehingga Kabupaten Cirebon dapat terbebas dari ancaman demam berdarah dan menjadi daerah yang lebih sehat, bersih, serta tangguh menghadapi berbagai tantangan kesehatan lingkungan di masa mendatang. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini tidak hanya menjadi agenda rutin pemerintah daerah, tetapi juga simbol nyata kepedulian terhadap masa depan generasi muda. Melalui langkah-langkah sederhana seperti pemeriksaan rutin, pemberian suplemen, dan edukasi kebersihan, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa kesehatan adalah fondasi utama bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan antara pemerintah, sekolah, tenaga medis, dan masyarakat, Kabupaten Cirebon meneguhkan komitmennya untuk membangun generasi sehat menuju Cirebon maju dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Pemkab Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan transportasi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh penjuru Kabupaten Cirebon. Langkah tersebut juga menjadi manifestasi nyata dari visi Pemkab Cirebon untuk menghadirkan pembangunan berkelanjutan berbasis pelayanan publik. Dalam konteks ini, infrastruktur jalan tidak hanya dipandang sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai tulang punggung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Jalan yang baik berarti akses pendidikan lebih mudah,
distribusi hasil pertanian dan industri lebih lancar, serta roda perekonomian lokal berputar lebih cepat. Dalam beberapa bulan terakhir, Pemkab Cirebon melalui DPUTR telah melaksanakan berbagai program strategis yang mencakup peningkatan jalan, pemeliharaan berkala, hingga perbaikan jalan rusak akibat cuaca ekstrem. Berdasarkan data resmi DPUTR, sepanjang tahun ini pemerintah daerah telah menyelesaikan peningkatan jalan sepanjang 47,44 km, pemeliharaan berkala sepanjang 20 km, serta pemeliharaan rutin mencapai 350 km. Tak hanya itu, DPUTR juga melakukan pembangunan senderan, saluran air, dan trotoar sepanjang 6 km sebagai bentuk upaya menciptakan lingkungan jalan yang aman, tertata, dan ramah bagi pejalan kaki. Pemerintah Kabupaten Cirebon menyadari bahwa kualitas infrastruktur jalan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Wilayah yang memiliki akses jalan baik cenderung mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan. Dengan jalan yang memadai, hasil pertanian, produk industri, dan komoditas lokal dapat didistribusikan dengan cepat ke pasar yang lebih luas. Begitu pula sebaliknya, kondisi jalan yang rusak dapat menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah melakukan berbagai inovasi dalam pelaksanaan program infrastruktur. Salah satunya adalah penerapan sistem pemeliharaan berkelanjutan berbasis wilayah, di mana setiap UPT di DPUTR diberi tanggung jawab penuh untuk memantau kondisi jalan di wilayah kerjanya. Sistem ini memungkinkan identifikasi dini terhadap kerusakan ringan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan tanpa menunggu laporan panjang. Langkah tersebut terbukti efektif menekan tingkat kerusakan berat di sejumlah ruas jalan utama. Misalnya, di wilayah timur Kabupaten Cirebon yang sebelumnya sering mengalami kerusakan akibat beban kendaraan berat dan kondisi tanah labil, kini penanganannya dapat dilakukan lebih cepat. DPUTR tidak lagi menunggu hingga kerusakan meluas, melainkan langsung mengirimkan tim teknis dan alat berat ke lokasi untuk melakukan tindakan preventif. Pemkab Cirebon juga berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Melalui sistem informasi publik, masyarakat dapat mengakses data progres pekerjaan, lokasi proyek, serta besaran anggaran yang digunakan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang terbuka dan dapat diawasi bersama. Upaya peningkatan infrastruktur ini juga selaras dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Cirebon. Wilayah timur yang selama ini dikenal sebagai kawasan industri dan pertanian kini mendapat perhatian khusus. Pemerintah menilai, peningkatan kualitas jalan di wilayah tersebut akan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan perluasan lapangan kerja. Pemkab Cirebon juga menempatkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari strategi besar dalam mendukung pengembangan kawasan industri, pariwisata, serta sektor pertanian. Jalan yang baik tidak hanya mempercepat arus logistik industri, tetapi juga memudahkan wisatawan mengakses destinasi di berbagai wilayah. Dengan berbagai langkah konkret yang telah dijalankan, Pemkab Cirebon berharap masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga hasil pembangunan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Partisipasi warga dalam menjaga dan melaporkan kerusakan jalan menjadi kunci keberlanjutan infrastruktur. Komitmen Pemkab Cirebon dalam memperbaiki infrastruktur jalan juga ditunjukkan melalui kepemimpinan langsung dari Bupati Cirebon, Haji Imron, dan Wakil Bupati, Haji Agus Kurniawan Budiman. Keduanya turun langsung meninjau sejumlah titik perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Cirebon, termasuk di ruas Gebang Ilir sampai Walet, Sindang Laut sampai Pabuaran, dan akses menuju TPA Kubang Delek. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap keluhan masyarakat yang sudah lama disampaikan. Bupati Imron mengatakan, kami turun langsung agar bisa mendengar aspirasi masyarakat di lapangan dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, wilayah timur Kabupaten Cirebon menjadi fokus utama dalam program infrastruktur tahun ini, mengingat kawasan tersebut memiliki kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang kian berkembang. Namun, kondisi jalan yang rusak parah selama bertahun-tahun sempat menjadi hambatan besar bagi masyarakat setempat. Proses pengerjaan betonisasi ini dilakukan secara terukur dan hati-hati, karena setiap sisi jalan membutuhkan waktu sekitar 28 hari untuk proses pengeringan sempurna, sehingga total pengerjaan diperkirakan berlangsung selama 2 bulan.
Bupati Imron juga mengingatkan masyarakat agar bersabar selama proses berlangsung. Selain memperbaiki kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, proyek perbaikan ini juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperlancar arus barang dan jasa, terutama menuju kawasan industri di Pabuaran, Walet, dan Suranenggala. Bupati Imron mengatakan peningkatan kualitas infrastruktur jalan bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menambahkan, ruas jalan yang tengah dibeton memiliki panjang 2,7 km dengan ketebalan 20 cm pada lapisan atas dan 7 cm pada lapisan bawah, sehingga lebih tahan terhadap beban kendaraan berat serta kondisi cuaca ekstrem. Pemkab Cirebon juga melakukan pemerataan pembangunan dengan melaksanakan proyek jalan di Karangsembung, Karangwareng, dan Suranenggala. Program tersebut menjadi bagian dari visi besar pemerintah untuk menjadikan seluruh wilayah Kabupaten Cirebon terhubung secara efektif, tanpa kesenjangan infrastruktur antar wilayah. Wakil Bupati Haji Agus Kurniawan Budiman menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat terus diperkuat, salah satunya melalui program Impres Jalan Daerah. Wakil Bupati Cirebon mengatakan untuk ruas Sindang Laut Pabuaran, kami melaksanakan pekerjaan di 3 titik dengan total panjang sekitar 760 meter, yang ditargetkan rampung pada Desember tahun 2025. Selain dari APBD Kabupaten Cirebon, kami juga mendapat dukungan IJD sepanjang 1,5 km di ruas yang sama. Jigus menegaskan bahwa Pemkab Cirebon terus mengawal seluruh proses tersebut agar percepatan pembangunan jalan bisa terrealisasi sepenuhnya. Ia juga menambahkan, kami optimistis seluruh usulan akan terrealisasi. Infrastruktur jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus kami perjuangkan demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan warga. Sementara itu, sejumlah warga yang tinggal di sepanjang ruas jalan Pabuaran sampai Sindang Laut menyampaikan tanggapan positif atas langkah cepat pemerintah daerah tersebut. Siti Rahmah, 42 tahun, seorang pedagang sayur di Desa Pabuaran Wetan, mengaku sangat terbantu dengan adanya proyek perbaikan jalan ini karena sebelumnya ia kerap mengalami kesulitan saat mengangkut barang dagangannya akibat kondisi jalan yang berlubang dan becek saat hujan. Rahmah mengatakan kalau jalannya sudah bagus, pasti lebih cepat sampai ke pasar dan tidak banyak barang yang rusak di jalan. Hal senada juga diungkapkan oleh Dini, 31 tahun, seorang pengemudi ojek online yang biasa melayani penumpang di wilayah Pabuaran dan Karangwareng. Ia menilai pembangunan jalan baru ini akan memperlancar aktivitas transportasi warga sekaligus meningkatkan pendapatannya. Demi mengatakan dulu banyak pelanggan batal pesan karena jalan rusak, motor sering mogok. Sekarang sudah mulai mulus, jadi lebih enak narik. Di tangan para pemimpin yang bekerja dengan hati dan didukung masyarakat yang peduli, Cirebon menapaki jalannya menuju masa depan yang lebih baik. Jalan-jalan yang kini terbentang di berbagai penjuru daerah bukan sekadar jalur penghubung, melainkan simbol harapan, hasil perjuangan, dan bukti bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Jalan-jalan yang kini diperbaiki dan dibangun bukan hanya menjadi simbol kemajuan fisik, tetapi juga menjadi saksi nyata dari kerja keras, gotong royong, dan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Dengan kerja keras, keikhlasan, dan gotong royong, pemerintah Kabupaten Cirebon yakin bahwa setiap jengkal tanah yang dibangun, setiap jalan yang diperbaiki, dan setiap masyarakat yang tersenyum karena kemudahan akses adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Cirebon yang tangguh, modern, dan berdaya saing tinggi. Dari jalan-jalan inilah harapan itu tumbuh, dari kerja nyata inilah masa depan itu terbentuk indah, dan dari semangat kebersamaan inilah Cirebon akan terus melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.